wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin rahimakumullah. Makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mari kita pahami makna ibadah itu. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah biimtithali awamirihi waztinabi nawahihi wal amali bima adinabihi. Ibadah adalah taqarrub kepada Allah dengan jalan mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, dan mengamalkan apa yang diizinkannya. Hadirin rahimakumullah, apa sih pentingnya ibadah itu? Apa sih manfaatnya ibadah itu? Menurut para ulama, pentingnya dan manfaatnya ibadah itu paling tidak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, mengkisahkan Nabi Yunus alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada Nabi Yunus dengan ujian 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan di waktu malam. Hadirin rahimakumullah, pada masa itu Nabi Yunus alaihi salam dilemparkan ke tengah lautan oleh nahkoda kapal. Nabi Yunus terombang-ambing oleh ombak sampai ke tengah lautan dan sampai tengah malam. Disitulah Nabi Yunus merasa kegelapan yang luar biasa, belum pernah dialami oleh Nabi Yunus. Dan pada masa itu tidak ada satupun makhluk Allah yang menolong Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua adalah kegelapan di dasar lautan. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Yunus terombang-ambingkan di tengah lautan, di tengah malam, kemudian tiba-tiba Nabi Yunus diseret oleh seekor ikan yang amat besar dan dibawa sampai ke dasar lautan. Nabi Yunus pada masa itu, Nabi Yunus ketika itu merasa kegelapan yang luar biasa. Kegelapan yang pertama tadi sudah gelap, tetapi lebih gelap kegelapan yang kedua. Dan yang ketiga adalah kegelapan ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, Nabi Yunus mengalami kegelapan yang luar biasa. Bahkan kegelapan yang pertama dan yang kedua tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kegelapan yang ada di dalam perut ikan.
Sehingga Nabi Yunus ketika itu merasa khawatir, merasa ketakutan yang luar biasa. Sehingga Nabi Yunus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan beristighfar, berdoa kepada Allah dengan doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tadi, Nabi Yunus menyesali kesalahannya, menyesali kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Yunus beribadah lebih khusyuk, dan dengan ibadah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, akan mendapatkan karunia dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ta'ala yaqulu, Ya bani Adama, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asadu fagraka wa ila taf'al mala'tu yadaika suglan. Hadirin rahimakumullah, bahwa Allah berfirman ini ditujukan kepada umat manusia, tidak hanya kepada umat Islam saja. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan, dan akan aku tutup seluruh kefakiranmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka akan aku penuhkan di hadapanmu, yaitu kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadirin rahimakumullah, dan yang ketiga adalah akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.